Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga amal ibadah kita, perkuliahan kita dicatat sebagai amal ibadah yang soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, langsung saja. Uh, Untuk yang pertama kita akan membahas PR dulu ya. Jadi PR yang kemarin kita membuktikan kira-kira dia termasuk fungsi onto atau fungsi injektif. Baik, kita bahas untuk yang nomor 9 dulu. Cuma nanti tidak semua, barangkali saya ambil dua atau berapa gitu biar nanti yang lain saya rasa caranya itu tidak jauh berbeda. Baik, nomor 9 dulu untuk fungsi f dari z ke z yang diberikan, tentukan apakah F adalah untuk atau satu-satu ya, dan buktikan jawabanmu adalah benar. Baik, saya ambil yang 9A dulu. Jadi di situ diberikan nomor 9A ya. Ada suatu fungsi itu adalah dari Z ke Z ya, dari Z ke Z. Nah kemudian kita akan membuktikan ini untuk yang A, ini namanya fungsi partisi. Saya rasa kalian juga sudah pernah mengenal dan tidak terlalu sulit bagi kalian untuk memahami, karena memang dulu barangkali di mata kuliah yang lain sudah pernah mendapatkan. Suatu fungsi fx itu akan menjadi rumusnya fx plus 1 jika x adalah genap. Kemudian suatu fungsi fx itu rumusnya adalah menjadi x plus 1 dibagi 2 jika X ganjil ya. Jadi ini rumusnya jadi seperti ini. Nah kira-kira kita akan membuktikan ini apakah onto ataukah satu-satu atau keduanya atau bahkan tidak keduanya. Ya caranya ya kita tentukan dulu untuk yang kita akan membuktikan dia fungsi onto. Misalkan ini saya kasih seperti ini, apakah f onto. Baik, masih ingat onto atau fungsi pada itu definisinya apa? Untuk setiap y sebagai kodomain itu adalah sama dengan ring. Jadi seluruh yang ada di kodomain itu adalah ring ya. Jadi untuk setiap y anggotanya B sedemikian sehingga fx sama dengan y, kan gitu ya definisi umumnya. Nanti kita membuktikannya dengan definisi umum atau definisi formal. Baik, sebelum kita membuktikan itu, kita saya katakan kita membuat kayak hipotesis gitu, dugaan sementara. Jadi kita perlu yang namanya buram begitu ya. Baik, misalkan gini, saya gambarkan biar ada gambaran, saya gambarkan dalam bentuk diagram panah ya. Nah kira-kira sekarang kalian mengambilkan ini Z ke Z, berarti anggaplah ini Z berarti domainnya bilangan bulat, kodomennya juga bilangan bulat ya. Nah dari sini kita coba kalian pilih, terserah menurut kalian berapa, pokoknya bilangan bulat. Pak saya ingin berapa ya, misalkan saya ingin 5 begitu. Boleh 5. Kira-kira 5 itu punya pasangan nggak sih di domain begitu ya. Nah saya harus menggunakan yang mana ya, kita berpikir kira-kira 5 itu menggunakan yang atas atau bawah ya. Kita cek aja, kita cari kita cari inverse-nya. Masih ingat kalau kita mencari inverse kan 2x plus 1 sama dengan y, berarti 2x sama dengan y dikurangi 1, x sama dengan y dikurangi 1 per 2. Jadi nanti kira-kira kalau saya substitusikan ke sini x-nya berapa? Bisa nggak kita cek aja. Misalkan saya tadi ambil y-nya adalah 5, x-nya kira-kira berapa ya, kan gitu. X-nya itu menjadi domainnya.
Nah, X-nya itu berarti 5 dikurangi 1/2, berarti 4. Untuk yang 2X plus 1, sorry, kok 4? 2 ya, karena dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Oke, ini untuk yang apa bentuk partisi yang pertama. Partisi yang kedua ada nggak ya, punya pasangan nggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa, cuma kita cek aja. X plus 1 dibagi 2 ya, X plus 1 dibagi 2. Sekali lagi ini hanya sekedar apa ya, buram ya Cah. Jadi ini sekedar buram. Nanti kalau kalian ingin ini mencari yang lain juga boleh. Ini nanti dihapus, ini nggak masuk hitungan kita, maksudnya nggak masuk ini nanti setelah proses pembuktiannya. Yang penting adalah bukti secara umum. Nah, ini biar kalian mudah memahaminya, saya tulis bentuk seperti ini. Nah, Y-nya tadi 52 dikali 5 dikurangi 1, berarti ini adalah 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, ternyata domainnya 2, nggak apa-apa kan, domainnya 2. Berarti bener nggak ya, dicek aja. 2 itu kan genap kan Cah, 2 itu genap, dimasukkan di sini. 2 tambah 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5, bener kan, 5 jadinya. Begitu juga dengan yang 9, coba 9 tambah 1, 10 bagi 2, 5 juga, bener kan ya. Dari sini kita bisa menuliskan bahwa anggaplah 2-nya di sini begitu ya. Kemudian berarti ini di sini 9 ya. Nah, seperti ini misalkan. Anggaplah seperti ini. Ini hanya buram. Jadi nanti sekiranya ada nggak ya, kita sebenarnya mau cari ada nggak ya kodomen yang tidak punya pasangan di domain kan gitu. Kalau punya intuisi bisa langsung nggak apa-apa ya. Cuma ini kalau punya intuisi ini kayaknya pasti yang namanya apa namanya, ini pasti onto deh gitu, nggak jadi masalah ya. Cuma kalau belum ya kita nyoba begitu, nyoba nggak apa-apa. Ini kan tapi di buram, kalau nanti di pembuktian umum nggak boleh nyoba. Baik, misalkan saya ganjil sudah nih, kemudian misalkan saya ambil, cobalah yang genap begitu ya. Misalkan nih saya ambil 4 ya, jangan urut. Misalkan saya ambil 2 di kodomen, punya nggak ya pasangan 2 di kodomen? Kita substitusikan kayak tadi aja. Jadi kalau saya masukkan 2 di sini, berarti kan 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1/2, berarti untuk ini nggak masuk. Untuk rumus 2X plus 1 nggak masuk, berarti coba yang ini sekarang. Berarti 2 dimasukkan di rumus ini, berarti 2 dikali 2, karena Y-nya kan 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3, berarti ininya di sini 3 ya kan ya. Kalau nggak percaya dicek aja, nggak apa-apa, dicek boleh. 3 bener gak sih? 3 kan ganjil, 3 tambah 1, 4 dibagi 2, 2. Selain itu nggak ada, nggak buka ya. Ini tadi juga ini apa namanya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia bukan bilangan bulat jatuhnya. Saya substitusikan tadi 2 dikurangi 1, jadinya setengah itu kan, berarti bukan masuk rumus ini. Ada lagi misalkan, oh Pak, saya positifnya sudah, sekarang saya ambil yang cobalah negatif begitu ya. Negatif 7 coba misalkan, boleh. Misalkan negatif 7, negatif 7 saya substitusikan ke sini, berarti negatif 7 dikurangi 1, negatif 8 dibagi 2, negatif 4 ya. Berarti di sini negatif 4. Negatif 7 dimasukkan di sini bisa nggak ya? Negatif 7 berarti negatif 14 dikurangi 1, negatif 15. Oke, bisa. Ini negatif apa tadi? Negatif 4 sama negatif 15. Nah, ini juga ada juga kan. Kalau ini kan fungsi loh ya. Kenapa? Karena kan kemarin yang nggak boleh itu, ini fungsi loh ya. Kenapa? Karena yang ada di domain itu tidak double, yang belakang boleh double, boleh dituju oleh memiliki pasangan double. Yang nggak boleh punya pasangan itu yang di domain. Baik, nah dari sini kita kan nyoba, sudah positif sudah, negatif sudah, misalkan 0 gitu, boleh 0 kira-kira berapa ya, coba aja.
0 kalau saya substitusikan ke sini nggak bisa karena hasilnya negatif setengah. 0 dimasukkan ke sini berarti negatif 1. Boleh. Di sini berarti ini negatif 1. Nah, seperti ini. Jadi kayaknya dari sini kayak saya sudah ambil sampel semua. Akhirnya saya memutuskan bahwa ini kayaknya semua yang pasangan di sini itu pasti punya pasangan di domain deh gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah untung. Ya, dia adalah untung. Nah, kalau ingin membuktikan ya dibuktikan secara umum. Jadi ini sekali lagi ini bukan pembuktian, ini hanya diburam aja, dibuang nanti kalau di UAS atau di ujian jangan dimasukkan. Ini saya hapus aja, ini nanti saya hapus. Saya tulis jadi F adalah fungsi untuk. F adalah fungsi untuk, ya, karena yang pertama ini harus ada beberapa versi ya. Untuk setiap Y anggotanya Z dengan Fx sama dengan mungkin saya partisi aja sekalian. Jadi tadi masih ingat ya, tadi nanti bisa dicek di menit sebelumnya atau detik sebelumnya. Untuk yang Z anggota bilangan ganjil itu domainnya kan bisa genap bisa ganjil. Berarti saya bentuk ganjil itu bentuk umumnya 2Z plus 1 ya. Untuk setiap Z anggota bilangan ganjil dengan Fx 2x plus 1 dan Fx kebetulan kan tadi sekali lagi kalau saya ambil kode domain bilangan ganjil itu domainnya bisa bentuk genap bisa bentuk ganjil, jadi masuk tadi x plus 1 per 2 terdapat x anggota. Nah, X anggota genap dan ganjil. Jadi genap itu bentuknya berarti 2Z dan X anggota ganjil berarti 2Z plus 1 dimana, nah ini dimana X nya ini saya mencari tadi inversnya. Kalau 2x plus 1 inversnya tadi apa aja? X dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 per 2 Y dikurangi 1 per 2 dan X sama dengan ini yang Y dikurangi plus 1 plus 2 itu adalah inverse dari bentuk ini. Kalau yang ini itu berarti 2Z dikurangi 1 2Z dikurangi 1 sedemikian sehingga kan kita tadi Fx sama dengan Z kan gitu toh definisi formalnya untuk fungsi untuk. Berarti kan ini Fx kita substitusikan untuk Fx yang fungsi ini ya, Fx fungsi ini itu dia punya inverse-nya ini. Jadi nanti ini dimasukkan ke sini. Berarti F Y per 1 Y dikurangi 1 per 2 ini sama dengan, nah dimasukkan yang ini karena ini adalah inverse dari yang ini, berarti yang ini dimasukkan di sini X nya kan tadi X sama dengan Y per 1 dibagi 2 berarti dimasukkan ke sini. Berarti ini 2 dikali Z dikurangi 1 per 2 ya ditambah 1. Ini kalau saya substitusikan ini hilang ya kan ya. Kemudian tinggal Y dikurangi 1 tambah 1 ini juga hilang, ini sama dengan Y ya. Ini untuk yang pertama. Begitu juga untuk yang
dan sedemikian sehingga fx untuk yang satunya tadi kita punya fx yang ini ya, fx yang bentuk itu berarti f 2y dikurangi 1, berarti kita substitusikan ke, karena ini adalah inverse-nya bentuk yang ini, kita substitusikan ke fungsi ini. Berarti ini adalah 2y dikurangi 1 plus 1 dibagi 2 ya. 2y dikurangi 1 plus 1 ini bisa dihilangkan kan negatifnya ini, berarti ini dengan ini adalah sama dengan y. Nah ini juga sudah sesuai kan, jadi untuk setiap y anggotanya b ada x anggotanya a, sedemikian sehingga fx sama dengan y, ini juga sedemikian sehingga fx sama dengan y kan sebenarnya itu. Nah ini adalah untuk yang bentuk kedua ya. Nah sekarang Pak ini masih y yang bilangan ganjil ya. Sekarang untuk yang y bilangan genap tadi masih ingat di detik sebelumnya tadi kalau dia genap tadi masih ingat toh, kalau dia genap kira-kira dia tadi masuk ganjil, masuk bentuk atas apa bawah kalau yang genap tadi loh ya. Untuk yang digenap itu ya dicek lagi tadi pasti pasangannya di ganjil ya, berarti nanti ini kalau genap tadi kan hasilnya bukan bulat tadi pasangannya, untuk saya ambil yang y genap tadi, jadi ya nanti hanya ini rumusnya. Jadi untuk setiap, jadi saya tulis juga untuk setiap y anggota 2z, y anggota 2z dengan ya dengan fx sama dengan apa tadi yang ganjil x plus 1 dibagi 2, x plus 1 dibagi 2, karena ini tidak memenuhi untuk yang atas berarti nggak usah yang atas. Terdapat x anggota 2z plus 1 untuk setiap y anggota bilangan genap yang dengan fx x plus 1 per 2 terdapat atau ada x anggota bilangan ganjil ya, x anggota bilangan ganjil di mana x nya tadi itu berarti 2y dikurangi 1, sedemikian sehingga fx sama dengan fx nya f2y dikurangi 1 sama dengan 2y dikurangi 1 nya dimasukkan ke sini, berarti 2y dikurangi 1 plus 1 dibagi 2, jadi ini hilang, ini juga hilang, ini juga hilang. Ini sama dengan y, ini adalah yang ketiga. Nah dari sini jadi dari 1, 2, dan 3 ya, jadi dari 1 sampai 3 maka terbukti bahwa f adalah fungsi onto atau fungsi pada ya. Jadi ini memang caranya seperti ini, agak panjang ya nggak apa-apa. Nah pertanyaannya apakah dia fungsi satu-satu apa tidak? Nah tadi sudah terjawab kan, tadi kan sempat saya tuliskan kalau fungsi satu-satu itu domainnya kodomennya 1 ya, pasangannya harus 1. Kalau tadi kan ada yang double, masih ingat atau yang double tadi ya. Pertanyaannya ini apakah f adalah fungsi satu-satu? Pertanyaannya gitu, bukan ya, bukan. F bukan fungsi satu-satu karena ada ya, ada apa tadi ya, ada kita ambil ya bilangan yang berbeda di domain tetapi hasilnya sama ya. Tadi masih ingat tadi berapa tadi? Ada tadi kalau 5 tadi kan 5
5 di kodomain punya pasangannya di domainnya kan kalau nggak salah 2 sama tadi berapa di video sebelumnya, di detik-detik video sebelumnya 2 sama 9 ya. Ada 2 tidak sama dengan 9, tetapi F2 sama dengan hasilnya berapa tadi? F2 sama dengan 5 kan? Kalau cuma saya substitusikan ke sini. Nah, F2 2 dikali 2 4 tambah 1 5 9. Kalau ini kan ganjil, 9 dimasukkan ke sini, 9 ditambah 1 10 bagi 2 5, berarti 2 tambah 9 ya. Berarti ini hasilnya tadi 5, sama-sama 5-nya 5 sama dengan F9 ya. Jadi harusnya kalau domainnya berbeda hasilnya juga berbeda kan gitu toh, kalau satu-satu ya. Sehingga tidak sesuai dengan definisi fungsi satu-satu. Kesimpulan akhirnya jadi F merupakan atau bukan fungsi satu-satu ya. Itu untuk yang soal nomor 9. Baik, untuk selanjutnya kita bahas yang nomor 10. Saya bacakan dulu soalnya. Misalkan A itu adalah R kecuali 0, R bilangan real ya. R strip 0 itu berarti R kecuali 0, dan B adalah bilangan real. Jadi domainnya itu R kecuali 0 dan B-nya itu adalah bilangan real ya, kodomennya bilangan real. Untuk fungsi yang diberikan itu adalah dari A ke B ya. Tentukan jika F itu adalah onto atau satu-satu ya, dan buktikan jawabanmu adalah benar ya. Nah, kita cek aja. Saya pengen yang nomor berapa ya, nomor 10B aja deh. Jadi saya punya tadi A itu adalah suatu bilangan real kecuali 0 dan B itu adalah bilangan real. Ada fungsi F dari A ke B ya, dari A ke B. Nah, kemudian dari sini kita ada fungsinya F ya, Fx itu adalah 2x dikurangi 1 per X gini ya. Nah, kita tunjukkan apakah dia fungsi onto. Kira-kira apakah dia fungsi onto atau bukan? Yang pertama, apakah F fungsi onto? Nah, kalau mau menunjukkan seperti ini ya kita cek-cek aja. Yang paling gampang adalah kita mencari, ini buram lagi, jadi nanti bisa dicek. Ini hanya trik aja sih, nanti sekali lagi ini dihapus. Jadi kita cari bentuk image-nya, perapetanya atau bentuk rumus fungsi inverse-nya. Kan kita punya kalau mencari ini kan Y sama dengan 2x dikurangi 1 per X kan gitu ya. Berarti kalau kita jadikan bentuk X sama dengan, kan untuk mencari rumus fungsi inverse-nya berarti kan kita jadikan bentuk X sama dengan, biar nanti kelihatan maksud saya. Ini hanya trik aja. Kalau saya kalikan silang berarti XY sama dengan 2x dikurangi 1. Kemudian lagi berarti ini XY dikurangi 2x sama dengan negatif 1. Kalau saya jadikan X sama dengan berarti X dikali Y dikurangi 2 gini kan, negatif 1. Nanti akan kelihatan berarti X sama dengan negatif 1 per Y per 2. Nah, nanti akan kelihatan. Sekarang gini, misalkan ini tadi, misalkan saya ambil ini A, ini B. Oke, kalau saya ambil berapa tadi, saya ambil 5 misalkan 5, Y-nya 5, berarti saya substitusikan Y-nya ke sini, berarti ini adalah 1/7 ya kan, 1/7 anggota bilangan real kan.
Oke, nah pertanyaannya langsung aja mengarah. Kalau saya ambil Y-nya 2, coba. Y-nya 2 kan berarti negatif 1 dibagi dengan 2 dikurangi 2, negatif 1 per 0. Berarti 2 itu kira-kira punya pasangan nggak di domain? Nggak ada kan. Ini 1 per 0, 1 per 0 itu kan tidak terdefinisi, berarti 2 tidak punya pasangan. Nah ini sudah jelas. Kalau ada satu aja anggota di B yang tidak punya pasangan di A, berarti dia bukan apa? Bukan fungsi onto ya. Jadi ini sekali lagi ini hanya buram aja gitu. Ini nanti dihapus juga gitu. Ini bukan fungsi onto, jadi bukan F bukan fungsi onto karena ada 2 anggotanya B ya. Tetapi tidak ada, dia tidak punya pasangan kan, tidak ada X anggota A sedemikian sehingga fx sama dengan Y-nya kan 2, fx sama dengan 2, nggak ada nilai X-nya ya. Jadi itu F bukan fungsi onto karena ada 2 anggota B, karena ada loh kodomain dia tetapi tidak punya pasangan di domain. Kalau domain tidak punya pasangan di domain kan berarti dia bukan fungsi onto ya. Kalau fungsi onto itu semua yang ada di kodomain pasti punya pasangan di domain. Nah cukup seperti itu aja, simpel kan ya. Untuk selanjutnya, apakah F fungsi satu-satu? Baik, dengan melihat hipotesisnya ini kayaknya memang fungsi satu-satu, maka kita melanjutkan F merupakan, silakan digunakan hipotesis sendiri buat apa namanya, salah, fungsi satu-satu ya, bukan untuk fungsi satu-satu ya, karena buktinya adalah ambil sebarang X1, X2 anggotanya A dengan fx1 adalah bentuknya jadi apa aja? Bentuknya jadi 2x1 per x1 dikurangi 1 dan fx2 2x2 dikurangi 1 per x2. Nah dari sini maka kita dapatkan, perhatikan bahwa fx1 sama dengan fx2 kan gitu toh. Kalau untuk setiap fx1 sama dengan fx2 maka x1 sama dengan x2 kan gitu tahu kemarin definisi formalnya. Jadi kita sesuaikan fx1 kita punya apa, 2x1 dikurangi 1 per x1 sama dengan fx2 2x2 dikurangi 1 per xx2. Biar ini mudah dikerjakan, ini gini aja, kan ini boleh seperti ini tahu, 2x1 per x1 per x1 boleh kan. Berarti ini sama 2x2 per x2 dikurangi per x2. Ini hilang, ini hilang. Berarti ini jadi 2 dikurangi per x1 sama dengan 2 dikurangi per x2. Berarti semua ruas dikurangi 2 tinggal negatif per x1 sama dengan negatif per x2. Semua ruas saya kalikan dengan positif dikalikan negatif, berarti per x1 sama dengan per x2. Semua ruas saya kalikan dengan x1 x2 ya. Semua ruas ini saya kalikan x1 dikali x2. Kalau ini saya kalikan x1 x2 berarti ini jadinya x2 ini sama dengan x1, dibolak-balik sama aja kan. Nah dari sini kita bisa mengatakan bahwa jadi tadi fx1 sama dengan fx2 hasilnya x1 sama dengan x2. Nah dari sini
kita bisa mengatakan bahwa jadi untuk setiap fx1 sama dengan fx2 maka x1 sama dengan x2, sehingga bisa disimpulkan bahwa f merupakan fungsi 1, 1. Oke, itu ya untuk PR kita. Untuk selanjutnya PR-nya bisa dikerjakan sendiri, disesuaikan caranya, nggak jauh beda seperti ini ya.